tahun 1846, sebuah kapal bajak laut mengikuti kapal dagang sampai jaraknya cukup dekat untuk menyerang. Seorang pria bergegas membunyikan lonceng untuk memperingatkan awak kapalnya, namun para bajak laut menembaknya hingga jatuh. Setelah mendengar lonceng tersebut, Kapten Bowden mengambil senjatanya dan memerintahkan anak buahnya untuk membakar buku catatan kapal. Setengah dari para bajak laut tetap berada di dek untuk melawan orang-orang yang mereka temukan di sana, menembak mereka atau melemparkan mereka ke laut. Sementara itu, setengah lainnya turun ke bagian bawah kapal untuk mencari sisa awak kapal, dan Bowden tidak ragu untuk melawan balik. Ia berhasil membunuh beberapa orang sebagai balasan. Sayangnya, 2 bajak laut berhasil menangkapnya, dan seorang bajak laut lainnya memukulnya hingga pingsan. Ketika Bowden terbangun, ia menyadari bahwa para bajak laut telah menguasai kapalnya, dan sisa awak kapalnya yang masih hidup. Kapten bajak laut Connor kemudian bertanya kepada Bowden, bagaimana ia bisa mendapatkan sebuah batang emas yang memiliki tanda miliknya. Bowden tidak menjawab, tetapi para bajak laut menemukan catatan yang menunjukkan bahwa kapal dagang tersebut berasal dari Cayman Brac. 6 hari kemudian di Cayman Brac, Ursel merasa khawatir karena suaminya, Bowden, belum juga kembali. Ia melihat ke arah laut menggunakan teropong, tetapi tidak menemukan apapun. Sementara itu, saudara perempuan Bowden, Elizabeth, dikunjungi oleh kekasih rahasianya, Weston. Weston ingin mereka melarikan diri bersama, tetapi Elizabeth belum yakin. Ketika Ursel pulang ke rumah dan membuka gerbang, ia secara tidak sengaja mengaktifkan sistem alarm. Tali yang terpasang membuat beberapa botol bergoyang dan berbunyi. Hal itu memberitahu Elizabeth bahwa seseorang sedang datang dan juga membangunkan putra Ursel yang cacat. Ursel melihat ada asap dan segera bergegas ke dapur, lalu menemukan 2 panci yang mulai terbakar. Setelah memadamkannya, Ursel memeriksa Isaac dan membantunya mengenakan penyangga kakinya. Isaac bertanya apakah ibunya melihat kapal di laut. Lalu ia menambahkan 1 tanda lagi pada hitungannya, yang berarti sudah 59 hari sejak terakhir kali ia mendengar kabar dari ayahnya. Setelah itu, Ursel pergi ke kamar Elizabeth, sehingga Weston bergegas bersembunyi di bawah lantai. Ursel memarahi Elizabeth karena mengabaikan panci yang terbakar dan menanamkan berbagai pikiran ke dalam kepala Isaac. Namun Elizabeth hanya mengeluh karena merasa terjebak di pulau yang menurutnya menyedihkan itu. Setelah itu, Ursel mengumpulkan beberapa kelapa dan membuat kue untuk ulang tahun Isaac. Ia juga memberitahu putranya bahwa Bowden meninggalkan sebuah hadiah untuknya jika ia terlambat datang ke pesta. Hadiah itu adalah sebuah pisau yang indah. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa Ursel pernah menggunakan pisau tersebut untuk membebaskan dirinya dan orang-orangnya dari sekelompok orang jahat. Di tepi pantai, Weston sedang mencoba membuat kesepakatan dengan beberapa pria yang terlihat mencurigakan. Beberapa saat kemudian, Elizabeth meninggalkan sebuah surat perpisahan di meja samping tempat tidur Isaac, lalu pergi meninggalkan rumah. Botol-botol kembali bergoyang dan membangunkan Ursel, yang segera pergi ke kamar Elizabeth dan menemukan kamar itu kosong. Ketika ia melihat keluar jendela, ia melihat seorang pria menyeramkan berjalan di sekitar rumah. Saat botol-botol kembali bergoyang dan terdengar bisikan dari luar, Ursel segera bergegas mengunci pintu depan dan mengangkat Isaac lalu menyuruhnya memakai penyangga kakinya. Kemudian ia membuka sebuah lubang rahasia di lantai, mengambil sebuah senjata lalu menyembunyikan putranya. Para pria itu mulai memukul pintu dan dinding sambil memanggil namanya. Tiba-tiba sebuah lubang terbuka di langit-langit dan 2 pria menerobos masuk ke dalam ruangan dari atas. Ursel berhasil menjatuhkan pria pertama dengan tembakan, tetapi pria lainnya menyerangnya dari belakang dan menjatuhkannya. Pria itu mulai menendangnya, sehingga Ursel berusaha membela diri. Pria yang lain kemudian mencoba mencekiknya. Ursel menggigit tangannya untuk melepaskan diri dan mencoba merangkak menjauh. Tetapi para pria itu mengejarnya dan terus memukulnya sampai akhirnya ia menyerah. Kemudian mereka mengangkat Ursel dan membenturkan kepalanya ke meja. Lalu Scout masuk ke dalam rumah dan meminta uang kepadanya. Ursel pun mengatakan kepadanya untuk melihat di belakang lukisan. Scout melakukannya, tetapi ia menjadi marah ketika hanya menemukan sebuah kaleng berisi beberapa koin. Ia melempar kaleng itu ke dinding dan menuntut emas, tetapi Ursel bersumpah bahwa itu semua yang ia miliki. Ketika para anak buahnya sibuk mengambil koin-koin yang berserakan, Ursel memecahkan sebuah lampu dan menyayat wajah salah satu pria sebelum akhirnya melarikan diri. Sayangnya, pria yang lain berhasil menangkapnya lagi, sehingga Ursel meludahi wajahnya. Dengan marah, pria itu melemparkannya ke lantai. Ursel kemudian berbisik kepada Isaac bahwa dirinya baik-baik saja sebelum mereka menyeretnya kembali. Scout menunjukkan sebuah batang emas dengan tanda tertentu dan bertanya di mana sisanya, tetapi Ursel menolak untuk menjawab. Sebelum pergi, Scout memerintahkan anak buahnya untuk mematahkan tulang-tulangnya. Sementara itu, Connor tiba di pulau tersebut dan penjaga setempat segera memintanya untuk memperkenalkan diri. Holler mencoba mengulur waktu dengan berbicara tentang filosofi secara sama-sama, sementara para bajak lautnya mendekati pulau dengan perahu mereka. Di dekat sana, Elizabeth mencari Weston dan berteriak ketika menemukan Weston sudah tewas di atas pasir. Ketika Pastor Bradley melihat para bajak laut datang, ia menyuruh kepala pelabuhan meniup kerang sebagai tanda peringatan, dan semua penduduk setempat berlari bersembunyi di dalam gereja. Connor kemudian bertanya di mana ia bisa menemukan Ursel, tetapi penjaga itu menolak menjawab dan menyuruh orang-orangnya bersiap untuk bertarung. Para bajak laut pun menembak terlebih dahulu. Para bajak laut membunuh orang yang bertanggung jawab atas meriam pulau.
Connor kemudian menanduk penjaga itu hingga terjatuh. Sementara itu di rumah, para anak buah Scout memasang jerat di leher Uso dan menggantungnya di langit-langit. Untuk mencegah dirinya tercekik, Uso menyelipkan jari-jarinya di antara leher dan tali tersebut. Pada saat itu, Isaac berbicara dan para pria itu akhirnya melihatnya bersembunyi di bawah lantai. Putus asa untuk menyelamatkan putranya, Ursel berhenti berpura-pura dan mengungkapkan bahwa ia bisa berbicara dalam bahasa yang sama dengan mereka. Ia kemudian bergerak cepat untuk menurunkan tali tersebut. Dalam prosesnya, ia berhasil menjatuhkan salah satu pria tersebut. Kemudian Ursel melawan kedua pria itu sekaligus, menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa, dan menggunakan apapun yang bisa ia jangkau sebagai senjata. Ketika mendapat kesempatan, ia berlari untuk mengambil pisaunya. Para anak buah itu mulai menarik tali untuk menyeretnya kembali, tetapi Ursel memotong tali tersebut agar bisa membebaskan dirinya. Pertarungan pun berlanjut saat Ursel menggunakan pisaunya untuk menahan serangan pisau musuh. Ketika salah satu pria mencoba mendekati Ishak, Uso menendang meja ke arahnya dan memecahkan sebuah kursi di kepala pria yang lain. Kemudian Uso berdiri di atas penutup lubang lantai untuk melindunginya. Seorang pria mendekat sehingga ia menusuk pria itu beberapa kali sebelum lawannya yang lain membantingnya ke dinding. Uso lalu menambil teropongnya dan menggunakannya untuk menusuk pria tersebut. Kemudian menyayatnya beberapa kali dengan pisaunya. Pria kedua kembali menyerangnya, tetapi Uso menyayat kakinya sebelum akhirnya menusuk kepalanya. Anak buah itu sangat marah ketika melihat saudaranya mati, sehingga ia menerjang Ursel hingga mereka terlempar keluar melalui jendela. Ursel mencoba merangkap menjauh, namun pria itu memukul Ursel dengan sebuah teropong. Ursel kemudian menggunakan sebuah kerang untuk menjatuhkannya dan dengan marah mulai memukulinya sambil menanyakan keberadaan suaminya. Pria itu meninggal sebelum sempat menjawab, dan semua kejadian itu dilihat oleh Isaac dari tempat persembunyiannya. Di pantai, banyak pria penduduk setempat menyerang Connor, tetapi ia adalah seorang petarung yang sangat hebat dan membunuh mereka satu persatu menggunakan pedang atau senjatanya. Beberapa orang di dermaga mulai menembak ke arahnya, sehingga Connor bersembunyi di balik sebuah bangunan dan memastikan untuk menembak orang baru yang bertugas mengoperasikan meriam. Kemudian Connor menyelinap di antara gubuk-gubuk dan bertarung dengan para pria secara jarak dekat. Ketika seorang pria lain mencoba mencapai meriam, para bajak laut di atas perahu lebih dulu menembaknya. Connor terus membunuh orang-orang di sepanjang pantai, sementara penjaga pulau bergegas menuju meriam. Ia berhasil menyalakan sumbu meriam, tetapi sayangnya Connor datang tepat waktu untuk memadamkannya. Pada saat itu, Elizabeth datang mencari bantuan, tetapi ia melihat para bajak laut sudah mencapai pantai dan segera bersembunyi di dalam sebuah gubuk. Ketika seorang pria menembak dari dalam bayangan, para bajak laut segera membalas tembakan dan membuatnya melarikan diri. Penjaga pulau memperingatkan mereka bahwa angkatan laut kerajaan berpatroli di perairan tersebut, sehingga mereka akan segera datang. Connor ingin tahu di mana sinyal darurat berada dan mengancam akan menembaki gereja jika tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya penjaga itu mengatakan bahwa sinyal tersebut berada di atas tebing di ujung pulau. Connor kemudian memberitahu orang-orang yang berada di dalam gereja bahwa selama mereka tetap di dalam, mereka tidak akan diganggu. Kemudian Connor menembakkan meriam ke arah penjaga itu hingga membunuhnya. Pada saat yang sama, Scout datang dan memberitahu Connor bahwa mereka telah menangkap Uso. Di rumah, Uso mengeluarkan Ishak dari tempat persembunyiannya dan Ishak menemukan sebuah bata emas di lantai. Saat mereka sedang berkemas, mereka mendengar botol-botol bergoyang lagi. Uso pun langsung mengarahkan senjatanya ke jendela, tetapi ternyata itu hanya Bradley. Setelah itu, Uso membersihkan diri dan mengganti pakaiannya, sementara Bradley menceritakan apa yang terjadi di pantai. Di punggung Uso terdapat sebuah tanda yang sama seperti yang ada pada bata emas tersebut. Bradley menjelaskan bahwa para bajak laut sedang mencari Uso dan hanya dialah yang bisa menghentikan mereka. Bahkan ia memanggilnya Kapten. Awalnya Uso tidak ingin bertarung, tetapi Ishak menemukan surat yang ditinggalkan Elizabeth dan mereka pun mengetahui bahwa Elizabeth mencoba melarikan diri bersama Weston. Setelah mengambil kembali pisau dari tubuh seseorang, Uso memberikannya kepada Ishak dan menyerahkan senjatanya kepada Bradley. Ia menyuruh mereka menunggu di bawah pohon yang memiliki tanda, sementara ia pergi untuk menyelamatkan Elizabeth. Sementara itu, Elizabeth berlari melintasi sebuah lapangan terbuka dan ia bisa mendengar para bajak laut berlari di dekatnya. Uso dengan hati-hati menyelinap di sekitar area dan menghindari para pria itu dengan bersembunyi pada saat yang tepat. Kemudian ia mendekati Elizabeth dari belakang dan menariknya ke dalam rumput yang tinggi sambil menutup mulutnya. Mereka pun bertemu kembali dan saling berpelukan. Uso sempat ingin memarahinya, tetapi ia merasa iba ketika Elizabeth mengatakan bahwa Weston telah meninggal. Sementara itu, para bajak laut menemukan rumah Uso dan mulai mencari emas. Namun mereka hanya menemukan tubuh para pria yang telah tewas di bawah lantai. Ketika Quartermaster Lee mengirim beberapa anak buahnya untuk mencari di sekitar area, Connor memperhatikan dengan teliti setiap detail yang ada di dalam rumah. Setelah mempelajari mainan, tali dan tanda-tanda di tanah, Connor menyimpulkan bahwa Ursel memiliki seorang anak yang cacat. Di dalam hutan, kursi roda Isaac tersangkut di sebuah aliran kecil, sehingga ia harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Untungnya, pohon yang memiliki tanda itu berada tidak jauh dari sana. Tiba-tiba mereka mendengar suara, dan Bradley langsung mengeluarkan senjatanya, namun ternyata itu adalah Elizabeth dan Ursel.
Tempatnya kemudian pergi bersama, sehingga ketika para bajak laut akhirnya sampai di tempat itu, mereka hanya menemukan kursi roda yang ditinggalkan. Beberapa mil dari sana, Ussel mengeluarkan sebuah perahu kecil yang ia sembunyikan di bawah pohon dan menyuruh Elizabeth serta Isaac naik terlebih dahulu. Elizabeth menarik tali perahu itu sehingga mereka dengan cepat menyeberangi sungai kecil tersebut. Ussel segera menyusul mereka, tetapi ketika tiba giliran Bradley, mereka melihat para bajak laut semakin mendekat. Bradley memutuskan untuk tetap tinggal sebagai penalih perhatian sehingga keluarga itu pergi meninggalkannya. Para bajak laut kemudian mengepung Bradley, dan Connor langsung mengenalnya sebagai Blackheart Bradley. Ussel menyuruh keluarganya terus berjalan sementara ia memanjat sebuah pohon untuk mengawasi para pria itu dengan teropongnya. Bradley meludah sebagai tanda penolakan dan menolak berbicara sehingga Connor menembaknya. Kemudian para bajak laut melihat Ussel di atas pohon dan langsung menembak ke arahnya, membuatnya jatuh. Saat seorang pria hendak membunuhnya, Bradley lebih dulu menembak pria tersebut. Connor kemudian membunuh Bradley dengan tembakan lain, sementara Ussel melarikan diri. Ketika para bajak laut masuk ke air untuk menyeberangi sungai kecil itu, seekor buaya tiba-tiba menyerang mereka dan membuat semua orang panik. Setengah dari kelompok itu berlari untuk mencapai sisi sungai yang lain, tetapi buaya tersebut masih berhasil membunuh beberapa dari mereka, bahkan menangkap orang-orang yang mencoba memanjat keluar dari air. Saat para bajak laut semakin mendekat, Elizabeth dan Isaac bersembunyi di bawah sebuah pohon. Ussel dengan sengaja menginjak sebuah ranting untuk menarik perhatian para pria itu, lalu berlari agar mereka mengejarnya. Ia menyerang salah satu pria secara tiba-tiba dan merebut senjatanya sebelum kembali berlari untuk bersembunyi. Ketika dua bajak laut menemukannya, Ussel mulai bertarung lawan mereka menggunakan senjata api dan juga pisaunya. Seorang pria ketiga menemukan kedua anak itu yang sedang bersembunyi di bawah pohon, dan Ussel mendengar Elizabeth berteriak. Dengan marah, Ussel melawan kedua lawannya itu. Ia membunuh salah satunya dengan menghantam kepalanya menggunakan pisaunya, dan yang lainnya dengan menendang kepalanya hingga terbentur sebuah batang kayu. Isaac keluar sampai siap bertarung dengan pisau. Tetapi Ussel lebih dulu menerjang bajak laut itu dan membunuhnya. Di sungai kecil, buaya itu mencoba keluar dari air, sehingga Connor menembaknya di bagian wajah untuk menakut-nakutinya agar pergi. Setelah itu, Connor berbicara dengan suara sangat keras agar keluarga tersebut dapat mendengarnya. Connor memanggil Ussel dengan sebutan Bloody Mary dan mengancam atau mengungkap masa lalunya jika ia tidak bekerja sama. Sebagai jawaban, Ussel melemparkan kepala seorang bajak laut ke seberang sungai kecil itu. Connor kemudian menawarkan sebuah kesepakatan. Ia ingin emasnya ditukar dengan Borden yang ternyata masih hidup di atas sebuah kapal. Ia mengatakan akan menunggu Ussel di rumahnya saat senja. Ussel pun berteriak bahwa ia menerima kesepakatan itu. Setelah itu, Ussel menuntun keluarganya ke sebuah gua tersembunyi, di mana ia menarik beberapa tali untuk membuka tempat persembunyian yang ada di dalam tanah. Elizabeth menuntut penjelasan, sehingga Ussel akhirnya menceritakan bahwa Connor dulu adalah seorang penjajah yang bekerja untuk East India Trading Company. Ketika Ussel masih kecil, Connor dan anak buahnya menyerang kapal yang sedang ia tumpangi. Mereka membunuh kedua orang tuanya dan menculiknya, bahkan memberinya tato sebagai tanda bahwa ia adalah milik mereka. Kalau perempuan biasanya diperlakukan dengan sangat buruk di kapal bajak laut, Ussel akhirnya menjadi bajak laut juga agar bisa bertahan hidup. Ia menjadi sangat ahli dalam membunuh orang hingga mendapat julukan Bloody Mary. Borden selalu mengetahui masa lalu Ussel, dan dialah alasan mengapa Ussel bisa memulai hidup baru. Ussel kemudian mengeluarkan sebuah kotak berisi semua emas yang ia curi dari Connor sebelum memeriksa koleksi senjatanya dengan tekad untuk bertarung. Sementara itu, para bajak laut membawa Borden ke dalam rumah dan menunjukkan noda darah di lantai, membuatnya mengira bahwa keluarganya telah terluka. Lee kemudian bertanya kepada Connor, apakah ia benar-benar menginginkan emas itu, atau sebenarnya ia datang hanya untuk balas dendam, karena ia tidak ingin kehilangan lebih banyak anak buah demi hal tersebut. Connor mengatakan bahwa membunuh Ussel sama saja dengan mendapatkan kebebasan. Di dalam gua, Isaac tanpa sengaja mengambil sebuah granat dan Ussel langsung bereaksi. Karena itu, ia menyuruh kedua anak itu menunggu di luar. Kemudian ia mengeluarkan baju zirah lamanya dari sebuah peti dan mempersenjatai dirinya dengan berbagai macam senjata. Sebelum pergi, Ussel juga mengungkapkan bahwa ia memiliki sebuah perahu. Ia pun menyuruh Isaac dan Elizabeth untuk menyiapkan layar agar mereka bisa melarikan diri. Setelah Ussel pergi, Elizabeth menemukan poster buronan miliknya. Pada malam hari, para bajak laut sedang mengganggu Borden. Tetapi Connor menghentikan mereka untuk mengejeknya dengan berbagai cerita. Ia mengklaim bahwa dulu ia dan Ussel adalah partner sebagai sesama kapten sekaligus pernah menjadi kekasih. Namun Borden tidak mempercayainya. Pada saat itu, Ussel keluar dari sebuah sumur dan menyiapkan jebakan granat. Kemudian ia membunuh seorang penjaga dengan pedangnya sebelum berlari mengambil tali dari belakang rumah. Ussel melemparkan tali itu melewati atap untuk menangkap seorang penjaga, lalu menariknya hingga pria itu tergantung sampai mati. Selanjutnya, ia menyelinap di bawah rumah dan dengan cepat menjatuhkan seorang bajak laut lainnya. Dengan menggunakan lubang di lantai, Ussel masuk secara diam-diam ke dalam rumah dan membunuh seorang pria lagi dari belakang. Kemudian ia meletakkan sebuah panci berisi air mendidih di lantai untuk memenuhi rumah dengan asap. Setelah membunuh satu penjaga lagi, ia masuk ke kamar tidur dan akhirnya menemukan Borden.
Borden meminta maaf karena telah mengambil sebagian emas dan menjelaskan bahwa ia berusaha menyewa seorang dokter yang bisa membantu Aisyah. Borden juga bertanya apakah cerita Connor itu benar. Usah mengakui bahwa itu memang benar, tetapi ia melakukannya hanya untuk bertahan hidup. Para penjaga di pintu masuk kemudian bersiul dengan kode mereka, tetapi tidak mendapat jawaban. Mereka menyadari bahwa Usel pasti sedang berada di sekitar dan membunuh orang-orang mereka, sehingga mereka mulai mencarinya. Usel mendengar mereka datang, tetapi ia tidak sempat membuka rantai yang menahan Borden. Karena itu, ia menyembunyikan sebuah pisau di pakaian Borden dan berjanji akan mengamatkannya saat pertukaran nanti. Mereka pun saling mengucapkan kata-kata cinta dan berciuman sebelum Usel melarikan diri melalui jendela. Di luar, para bajak laut menepung Usel, namun ketika mereka mencoba mendekat, ia mengaktifkan sebuah granat yang meledak dan menewaskan salah satu pria. Connor kemudian keluar dan setuju untuk melakukan pertukaran. Usel pun menarik keluar kotak berisi emas dari dalam sumur. Saat Borden dilepaskan dari rantainya, Connor mengingatkan Usel bahwa ia dulu menemukannya di sebuah kapal budak dan menyelamatkannya dari masa depan sebagai pekerja yang diperlakukan buruk. Tiba-tiba Borden berbalik dan langsung menyerang Connor. Para bajak laut lainnya mencoba mengambil emas tersebut sehingga Usel menahan mereka dengan mengaktifkan granat-granat lainnya atau menembaki mereka. Seorang penembak jitu yang bersembunyi terus mencoba menembak Borden. Tetapi Borden berhasil menghindari setiap tembakan dan mengambil sebuah pedang untuk melanjutkan pertarungan. Connor kemudian melemparkan pasir ke wajahnya untuk menalihkan perhatian. Namun saat mereka bergerak, keduanya secara tidak sengaja terjatuh karena ledakan granat. Di tengah kekacauan itu, Lee berhasil mendekati Usel dan memotong talinya sehingga ia tidak bisa lagi mengaktifkan jebakan. Mereka pun mulai bertarung. Connor mencoba menusuk Borden, tetapi Borden menghentikan pedang itu dengan tangan kosongnya. Usel dengan mudah mengalahkan Lee. Namun ketika ia melihat Connor berhasil menjatuhkan Borden, ia akhirnya menyerah. Connor tetap mengancam akan membunuh Borden. Usel mencoba menyelamatkannya, tetapi Lee menembak kaki Usel hingga ia terjatuh. Borden kemudian ditusuk di bagian dada. Usel berbicara kepadanya agar tetap sadar, tetapi akhirnya Borden tetap meninggal. Dengan penuh kemarahan, Usel mengambil kembali pedangnya, namun Connor segera melucuti senjatanya. Usel bertanya mengapa Connor tidak mengambil emas itu saja. Connor menjelaskan bahwa emas tersebut untuk anak buahnya, sementara ia datang untuk mendapatkan hadiah buronan atas kepala Usel. Kemudian Usel mengambil sebuah obor dan menyalakan tali yang terikat pada peti emas tersebut. Connor dengan cepat melangkah mundur, sementara Usel jatuh ke dalam sumur tepat sebelum bom yang tersembunyi di bawah emas meledak. Sumur itu pun runtuh, tapi Usel berhasil bersembunyi di sebuah lorong rahasia. Di dalam gua, Elizabeth sedang membaca sebuah buku catatan lama. Ternyata Borden dulu adalah seorang pekerja dermaga, dan ia bertemu Usel ketika wanita itu tiba di pulau tersebut setelah melarikan diri dari Connor sambil membawa emas. Usel ternyata hanyalah nama samaran, tetapi Elizabeth tidak mengerti simbol-simbol yang mengeja nama aslinya. Ketika Usel kembali ke dalam gua, ia langsung jatuh pingsan karena kelelahan. Di rumah, Lee sangat marah karena salah satu bajak laut yang tewas ternyata adalah anaknya, dan emas mereka juga hancur akibat ledakan. Ia menyalahkan semua itu pada obsesi Connor terhadap Usel. Lee kemudian menyatakan bahwa misi ini sudah selesai dan mencoba pergi, sambil menyuruh para kru untuk mengikutinya. Namun Connor menuduhnya melakukan pemberontakan dan langsung menembaknya 2 kali hingga tewas. Setelah itu Connor menunjukkan kepada para bajak laut lainnya sebuah dekret dari 3 kerajaan yang menawarkan pengampunan seumur hidup bagi siapapun yang berhasil menangkap Usel. Connor kemudian memberikan pidato tentang kebebasan dan semua orang menjadi bersemangat untuk membantunya menjalankan misi tersebut. Sementara mereka membakar rumah itu, Scout menemukan lorong rahasia di dalam sumur. Kembali ke Usel, ia meminum alkohol untuk menahan rasa sakit sementara Elizabeth merawat luka-lukanya. Usel kemudian menyampaikan kabar buruk tentang kematian Borden sebelum menutup lukanya menggunakan lilin yang dilelehkan. Elizabeth bertanya apakah cerita-cerita mengerikannya ada di buku catatan itu benar, dan Usel mengakui bahwa dirinya memang seorang yang sangat kejam di masa lalu. Namun Elizabeth meyakinkan Usel bahwa ia sudah berubah dan membujuknya untuk terus bertarung. Kedua anak itu juga menawarkan diri untuk membantu, sehingga mereka bersama-sama memasang banyak jebakan. Setelah semuanya selesai, Usel menyembunyikan keluarganya di ruang kebak perahu. Tak lama kemudian para bajak laut memasuki gua dan melihat sebuah penutup lubang di lantai. Mereka memutar sebuah penggulung tali dengan harapan bisa membukanya, tetapi tindakan itu justru memicu sebuah senjata yang menewaskan salah satu pria. Setelah akhirnya membuka penutup itu secara manual, mereka melihat Usel bersembunyi di dekat sana dan langsung menembak, sehingga terjadilah baku tembak. Sementara itu, setengah dari kelompok bajak laut bergerak lebih jauh ke depan dan menemukan sebuah pintu. Elizabeth kemudian menyalakan bahan peledak untuk mencegah mereka masuk. Usel sudah menyiapkan banyak senjata untuk ditembakkan, sehingga ia terus membunuh para bajak laut satu persatu ketika mereka membutuhkan waktu lama untuk mengisi ulang senjata mereka. Ia juga menembak sebuah lampu yang kemudian jatuh dan membuat seorang pria terbakar. Connor mulai menembakkan beberapa peluru berturut-turut, memaksa Usel untuk bersembunyi. Setelah ledakan selesai, Elizabeth memeriksa pintu, tetapi tiba-tiba Scout menjulurkan tangannya melalui sebuah lubang dan mencekik lehernya.
Ketika Elizabeth melihatnya, ia menyadari bahwa Scout memakai kalung milik Weston. Isaac lalu menusuk lengan Scout dan berhasil membuatnya melepaskan bibinya. Setelah Elizabeth menyuruh Isaac pergi ke perahu, Scout tiba-tiba muncul di belakangnya dan menyadari bahwa Elizabeth juga memakai kalung yang serupa. Saat Scout menjatuhkannya, Elizabeth menarik sebuah tali yang mengaktifkan panah otomatis. Panah itu melesat dan menancap pada tubuh Scout hingga menempelkannya ke dinding. Elizabeth kemudian mengambil kembali kalung Weston sebelum pergi. Di dalam terowongan, para bajak laut terus mencari Ursel. Sementara Ursel dengan hati-hati menyelinap di kegelapan dan membunuh mereka satu persatu. Terkadang Ursel bahkan membuat para bajak laut saling menembak satu sama lain. Connor mengikuti suara keributan itu, dan dalam kekacauan tersebut, ia bahkan menembak salah satu anak buahnya sendiri. Karena Connor menjadi satu-satunya yang tersisa, Ursel berlari dan bersembunyi di balik sebuah batu. Connor kemudian mengatakan bahwa ia ingin satu pertarungan terakhir dan keluar dari gua. Di pantai, Isaac dan Elizabeth sedang menyiapkan perahu. Ketika mereka melihat ke atas, mereka terkejut karena sinyal darurat telah dinyalakan. Ternyata Connor yang menyalakannya karena ia ingin menyerahkan Ursel kepada Angkatan Laut. Tak lama kemudian, Ursel juga keluar dari dalam gua. Mereka mulai bertarung menggunakan pedang. Beberapa kali mereka saling menyerang dan Ursel hampir terdorong jatuh dari tepi, tetapi ia berhasil bangkit dan terus melawan. Mereka kembali saling melukai beberapa kali hingga Ursel menusuk dada Connor. Namun Connor membalas dengan menanduk kepalanya dan menusuk kaki Ursel. Setelah itu, ia memukulnya dan menyuruhnya menyerah karena ia membutuhkan Ursel hidup-hidup untuk mendapatkan hadiah buronan. Ursel menolak dan terlempar jatuh. Ia kemudian memanfaatkan kesempatan itu dengan melempar pasir ke mata Connor. Setelah itu, ia menghindari serangan Connor sehingga pedang Connor justru menusuk api yang menyala di dekat mereka. Connor kemudian melemparkan beberapa kayu yang terbakar ke arah Ursel, tetapi Ursel justru menggunakan kayu-kayu itu sebagai senjata. Sayangnya, Connor kembali berhasil mengalahkannya dan sekali lagi menyuruhnya menyerah. Namun Ursel mengatakan agar Connor mengakhiri hidupnya saja. Saat Connor hendak membunuhnya, Elizabeth tiba-tiba muncul dari belakang dan menembak ke arahnya. Ursel memanfaatkan gangguan itu untuk menyerang kembali dan menusuk Connor hingga akhirnya ia mati. Elizabeth segera berlari menolong Ursel. Saat itu Ursel mengatakan bahwa nama aslinya adalah Miam. Di atas perahu, Isaac menemukan beberapa batang emas yang tersembunyi. Orang-orang yang berada di dalam gereja akhirnya keluar ketika mereka melihat kapal Angkatan Laut mendekat dari kejauhan. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan notifikasi agar kamu bisa menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih sudah menonton.